Bintang-bintang yang drama, orangnya kecil, yang datang anak kecil semua. Bocil. Udah follow TikTok Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Kirain udah nyampe. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kahatur anu dihormat para alim, para ulama, para sepuh. Punten, ini mau pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau Melayu? Orang Sunda ada, orang Sunda. Orang Jawa ada. Orang Sumatera ada. Orang Tangerang ada. Orang gila ada, orang gila. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Kelurahan, Bapak Indra Kurnia Darmawan, yang pakai kacamata, rambutnya ekor kuda.
panjang ya. Indra Kurnia Darmawan. Lainnya di kereta api kali ya. Ya Allah, saya terharu malam ini. Bunda, Abah Komar terharu malam hari ini. 24 tahun yang lalu Abah Komar diundang di sini juga. 20 kesedotan lagi ya. Panitia nggak punya gelas apa ya? Apa udah cukup. Makasih. Bunda, Abah Komar malam ini terharu. Asli terharu. 24 tahun yang lalu Abah Komar diundang di sini. 24 tahun yang lalu. Acaranya di Isra Mi'raj juga. Panitianya namanya Dedi Wijaya. Sekarang dia menjadi RW di sini. Betul? 24 tahun yang lalu. Waktu itu dia masih bujangan, masih anak muda, masih bujangan. Sekarang udah jadi RW. Tepuk tangan dulu, berkah, panjang umur Pak RW. 24 tahun yang lalu masih bujangan dulu ya RW, masih kecil. 24 tahun yang lalu dulu masih ketua Karang Taruna, dulu masih bujangan. Abah udah diundang di sini bujangan, terus sekarang jadi bajingan. Kasihan deh lu. Panjang umur Pak RW. Tapi dulu belum kumisan lu. 24 tahun yang lalu ya, Abah juga udah. Dia sudah lama ya. Acaranya sama, Isra Mi'raj juga. Ya, Bapak RW 02 beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, Dedi Wijaya kawin lagi. RW kawin lagi. Siapa? Waktu itu panitianya siapa deh? Udah pada kawin deh. Ini siapa di RT nih? Sumino HM udah di sini belum ya? Yang baru sini. Sumino HM Bapak RT 04 yang mana orangnya? Itu yang mana ya? Oh. Wah. Dulu masih kecil ya. Tuan RT RW. Banyak umur Pak Sumino. HM. HM dia? Haji Muhammad apa ini? Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid apa Musola? Musola Al Ihsan Bapak Haji Andi Sutisna. Haji Andi. Orang mana ente? Asli Tangerang atau orang dari Sulawesi? Pakai Andi kan? Ini orang Tangerang ya? Cuma tangganya orang gila. Gila kerja maksudnya. Kemudian sesepuh kita Bapak Sujono, yang mana Pak Sujono? Alhamdulillah, kalau sesepuh jangan direndek. Bapak Haji Nurrahman, alhamdulillah ya, pakai kacamata, udah kacamata min atau plus tuh? Plus ya. Maksudnya boleh minjem atau
Belum lunas. Bapak Haji Slamet, mana Pak Haji Slamet? Alhamdulillah yang tadi nganter ya. Bekas guiden gini-gini. Sedang nganter-nganter tamu gitu. Pernah kerja di hotel. Pak Haji Heri, mana Pak Haji Heri? Wah, itu kan baju apa? Itu ada lambangnya. Oh panitia, baju panitia ya. Abah Saman, mana Abah Saman? Ada di belakang. Ada di belakang. Oh dia lagi cebok dulu kali ini. Nah ini dia nih ketua PHBI Zakwan Dafa Hussein. Mana dia? Ini lahirnya di kereta api juga panjang namanya nih. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini. Dalu niki kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aslinya kula niki mantan foto model Bunda, model termos. Bocil-bocil tuh. Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau sudah dekat seperti Teletubbies. Asli. Kalau dari coba lihat di sebelah kanan, Abah Komar seperti siapa? Doni Damara. Sebelah kiri Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Puas. Alhamdulillah. Sing biasa nih deleng ning TV yang biasanya dilihat di TV sekarang bisa langsung ditatap wajah saya ya Bu ya. Jadi kepada ibu yang baru lihat wajah saya silakan mencicipi wajah saya. Saya sekarang Pak RW jadi ketua umum Popsi. Ketua umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Jadi jangan dilihat orang ini ketua umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Daus Mini. Kecilik-cilik kabeh. Tapi aja di dalam wonge si cilik. Tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analisis, sintetis. Kenapa orang kecil itu cerdas-cerdas? Sebab otak dengan pantatnya dekat, Bu. Ini bahasa kecil hati ya. Ini tahu begini Pak RW, saya ngajak Ginanjar kalau tahu begini. Junior saya tuh masih ingat Ginanjar. Dulu pelawak 4 sekawan. Ginanjar, Dery, emang kapan-kapan diundang ya panitia sini ya kapan-kapan. Masih ingat Ginanjar kan? Itu teman saya Pak RW semuanya tuh. Pak Dedi masih keturunan Indo lokal semuanya. Ginanjar dia masih keturunan Bali. Emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau emang dia masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Nah kalau Dedi yang paling jangkung, ibunya paling mancung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Kalau Abah Komar, kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Wah. Kalau RW, Pak RW di Wijaya, tahu nggak keturunan apa? Belgia, keturunan Belgia dia. Emaknya gembel, bapaknya orang gila.
Mas. Panitia 24 tahun yang lalu. Awet hidup deh. Kalau panjang umur. Awet hidup. Panitianya dulu dia nih. Saya di sini dulu dan alhamdulillah. PRW dan kesepuhan sengaja Abah Komar membanguni suasananya dengan canda dan dakwah. Sebab apa? Kata Rasulullah, at-tabasam sedekah, senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Abah Komar manis budi, somea, sumeh, bertemu dengan siapapun tersenyum. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun tersenyum. Iya. Saking manis budinya. Ibu pengen lihat Abah Komar senyum sama sapi? Mau lihat? Alhamdulillah. Ini mohon maaf. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Banten dan Nusantara, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci keberhasilan ngaji Islam itu istiqomah aja. Kalau orang Sunda bilang Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakel, istiqomah, angus-angus, dia netes, tekun, istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap seorang Islam yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah, total dia. Karena apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah. Pekerjaan apapun, apalagi ngaji Islam. Ngaji Islam jangan setengah-setengah, nggak boleh setengah-setengah. Ilmu Islam menurut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz, ilmu Islam itu ada 4 tingkat. 1, pinjam botol aquanya. 3 boleh nggak? Nih. Ambil aja mereka. Iya boleh. Bunda, yang Abah ngomongnya berdasarkan sumber, enggak cuma ngarang sendiri. Abah membaca buku-bukunya, buku ilmu tasawuf, buku-bukunya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz. Abah membaca buku As-Sirul Azim, rahasia besar yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz, ilmu Islam itu ada 4 tingkat. 1 namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam dan lain sebagainya. Nih di sini ilmu syariat. Ilmu Islam tingkat kedua yang disebut dengan ilmu tarekat.
Tarekot artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Tingkat ilmu Islam yang ketiga namanya ilmu hakikat. Syariat, tarekot, hakikat. Hakikat itu ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu hakikat sholat bukan apa katanya. Kalau orang Sunda bilang nyaho hakikat sholat lain cenah. Tahu hakikat puasa bukan apa katanya. Tahu hakikat zakat haji bukan apa katanya. Dia total. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ngajinya harus istiqomah. Bagaimana ngaji istiqomah? Ngaji istiqomah, ngajinya total dan tidak berhenti. Ngajinya tidak cukup dengan ngaji baca, tapi juga harus dibarengi dengan ngaji rasa. Sebab kalau kita cuma ngaji baca doang, ngaji baca mah ibaratnya ngupas bawang yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Ngaji baca mesti dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji baca dan ngaji rasa. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa pakai cuma ngaji baca, harus dibarengi dengan ngaji rasa, ketemu hakikatnya. Bagaimana sih kalau ngaji baca? Ngaji baca masih ibarat kupas bawang yang ketemu kulit lagi. Hari ngaji baca, hari ngaji rasa, kumaha ngaji rasa tuh? Itu aku mau nanya bagi tablet, Uya rasanya apa? Dari siapa? Garam rasanya apa, Bu? Kata siapa? Sesungguhnya garam itu tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula emangnya manis? Enggak. Gula itu tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Api emangnya panas? Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon diguyur air keras, dibakar. Buat kenapa? Ada ngaji rasa. Ngaji rasa tuh jangan ngaji baca aja. Bagaimana ngaji rasa itu? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Enggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Emangnya enak difitnah sama tetangga? Nggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah. Ngaji rasa dari cak bahasa Sunda nama asyhadu tibaning rasa an la nu ngajadi rasa ilaha sapetemu ning rasa ilallah saja tining rasa ya Rasulullah Muhammad sampurna ning rasa satunggal putih rupa raga kaula Rahman Musa tetes jeung kaula Rahim Musa rupa jeung kaula. Bahasa Sunda. Makanya ngaji rasa, yuk ngaji rasa. Kan tiniro uripe manungsa Musa pisan ana ngalam dunya marang padha jalma sing diwitan kang maha kuwasa durung mesti urip tansah mukti nandang susah rekasane ngati marang
Sat. Teh manis satu buat kakak. Yuk gajinya tuntas satu, jangan ngaji sepotong-sepotong. Ibu, apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah. Ngaji setengah-setengah, enggak. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu, bapak pengen tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Bunda pengen tahu. Ini contoh hasil kerjaan setengah-setengah. Hasil pekerjaan setengah-setengah. Mungkin saya ini, saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Pendek tidak, jangkung tidak. Android sakit, tapi alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, Bapak, lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya yang terang benderang karena apa? Karena ada perpaduan totalitas antara ion positif dan ion negatif ketemu. Penelitiannya 20 tahun, Thomas Alva Edison, tapi manfaatnya seumur hidup. Positif dan negatif ketemu, total cahaya yang keluar. Seorang anak Islam, seorang manusia Islam yang mengelola hidupnya yang enak, yang enggak enak, yang pahit, yang manis dikelola sehingga dia mengeluarkan pribadi total. Dia akan mengeluarkan aura, aroma, cahaya. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, Bu. Bisa jadi nggak enak, Bu. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Karena karuan rasanya sop kambing rasa kue bolu. Padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak, belum. Contoh, tong nggak enak dimakan, seng nggak enak dimakan. Coba jadiin satu, jadi tong seng. Positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif, Pak. Tapi negatif ketemu negatif juga belum tentu negatif, bisa jadi positif, loh. Contoh di Jati ya, Cikoneng ada sepasang remaja cewek cowok jam 2 pagi Cikoneng, dia masih motor-motoran berdua, belum nikah. Jam 2 pagi lihat pojok kosong, dia mojok. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau kagak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh anak. Ini panitia mana? Ntar habis ini ada acara makan enggak? Enggak. Ada Omar di Cirebon itu 2 hari belum makan. Iya. Iya. Jam. Ini dulu ya. Nah, sampai jam berapa nih? Jangan lama-lama. Ini saya dulu ya. Pak Sekel. Mana? Iya. Yo, jangan setengah-setengah, total ngajinya. Sebab Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasul, kalau mau dilihat dari kacamata sudut pandang mana syariat, torekot, hakikat, apa makrifat, hasilnya beda-beda. Ibu bapak, di dunia ini yang bicara bukan saya nih, Ibu Arabi, Ibnu Sina, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, Syekh Abdul Sultan Aulia, Sultan Jati Purba, Kang Gusti Sinuhun, Syekh Syarif Hidayatillah, Sunan Gunung Jati, Wali Kudus Cirebon. Tokoh-tokoh ini sepakat kejadian di dunia itu cuma 2 macam. Yang pertama namanya kejadian
atau peristiwa kauniyah. Ini aja deh. Peristiwa kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Yang pertama ya, enaknya pertama ya. Yang pertama peristiwa kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Terbalik nih. Yang pertama disebut peristiwa Rabbaniyah, peristiwa yang terjadi karena maunya Allah. Peristiwa apa namanya? Rabbaniyah. Yang kedua peristiwa kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Ada berapa macam deh? Dua ya. Peristiwa Rabbaniyah bapak-bapak yang mana aja? Satu, Adam alaihissalam nggak punya bapak, nggak punya emak, orang duwe bapak, orang di ibu, lahirnya Nabi Adam alaihissalam peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Siapa lagi? Isa alaihissalam, dia cuma punya ibu, nggak punya bapak, lahirnya Isa alaihissalam masuk peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Apalagi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus, 40 hari 40 malam dia bertasbih di perut ikan paus sampai dimuntahkan kembali Yunus alaihissalam dengan selamat. Selamatnya Yunus alaihissalam dari perut ikan paus selama 40 hari 40 malam, peristiwa Rabbaniyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia naik sampai langit ke-7, mentok sampai Sidratul Muntaha, mentok pada langit ke-7, mentok Sidratul Muntaha, Aras, Mustawa sampai Lauhil Mahfuz. Balik lagi ke Mekah, tidak ada satu malam. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nggak bisa pakai ginian, harus ngaji rasa karena peristiwa Rabbaniyah. Abah Komar divonis oleh tim kedokteran RSUD Tangerang diserang penyakit kanker ganas stadium 4C. Luar biasa, sekarang masih hidup. Haji Komar kena kanker ganas stadium 4C. Itu keputusan RSUD Tangerang tim dokter. Peristiwa kauniyah, peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat. Abah Komar dari kecil senangnya makan yang dibakar-bakar, kambing bakar, ayam bakar, ikan bakar. Bakaran bekas arangnya itu masuk ke sini, dia memicu sel kanker. Hati-hati ya yang senang makan sate kambing, sate kerbau, ikan bakar, pemicu kanker bekas bakarannya itu. Peristiwa kauniyah, peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat. Terlalu kecil Allah ikut campur soal kanker ganas di perut. Jadi kita yang menyelesaikan. Kata Allah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu, atur, kau yang menyelesaikan. Isra dan Mi'raj, peristiwa Rabbaniyah. Nggak bisa pakai ini. Apa yang harus paling mudah kita ambil? Oleh-olehnya aja dulu. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yuk, sebagai anak-anak bangsa Nusantara yang ada di tanah Banten, kita sambut Indonesia Emas 2045.
Indonesia emas membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter unggul. Apa itu karakter unggul? Karakter Qur'ani. Quran dengan seukur dibaca. Quran tidak hanya dibaca tapi diaplikasikan dalam konteks kehidupan hari-hari. Bagaimana Islam mencetak karakter anak-anak? Bagaimana Islam mencetak karakter unggul anak-anak? Boleh minum dulu apa? Baru aja berapa sekarang baru ya? 9 baru ya. Nginep aja di sini. Anjing Komar bawa istri nih Pak RW. Ibu Sarila nih sahabat nih. Ya, rawat lama. Sarila. Dia istri Abah Komar namanya Hajah Siti Maryam, asalnya dari Korelet Rancakalapa. Pasar apa nama? Pasar Curug tuh. Kamu diri sedikit. Cakep lah. Cakep ya. Cuman mukanya masih imut-imut. Sebab waktu abah nikah dia baru lulus SMA, abah udah umur. Jadi gitu-gitu dia udah punya anak 5, cucu 3 tuh. Tapi mukanya masih imut-imut ya bunda ya. Cuman lakinya amit-amit. Aja Siti Maryam. Iya. Terusin ya. Bagaimana Islam mencetak karakter anak-anak kita untuk berkarakter unggul? Optimis sholat. Lihat, ketika azan berkumandang, habitual academic itu harus dibangun kebiasaan tuh. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak, bocil-bocil, dengerin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, nggak ada orang kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah, tidak ada jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditiup rakaat maghrib 3 jadi 2. Mentang-mentang ada orang. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat, ya sholat. Dampak karakter yang muncul adalah besok ada orang, nggak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat Islam mencetaknya lewat sholat. Imam dulu yang ruku. Apa sih ini tamat? Oh, kesangit. Boleh juga nih. Bungkus aja. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat, dampaknya adalah ada orang, tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat itu tumbuh karakter lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Kagak ada cerita makmum mendahului senajan sing dadi imam pakate RT, sing dadi makmum pakate lurah, camat, wali kota. RT ketemu lurah hormat sempurna, apalagi ketemu camat. Tapi dalam sholat tidak mungkin Pak Camat nyolek RT. Aku dunia suci. Kamu kan RT. RT dulu yang ruku, baru camat ikut ruku, sebab camat sedang jadi sing dadi imam pakate kopral, sing dadi makmum pakate kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Belum beli tengjen, tahu nggak tengjen? Tetangga jenderal. Tinggi dulu. Kopral ketemu kolonel, hormat sempurna. Tapi dalam sholat nggak mungkin Pak Jenderal nyelek kopral. Bro,
Kopral dulu yang sujud, baru jenderal ikut sujud sebab jenderal sedang jadi makmum. Bagaimana imam nih penting nih, ketua DKM milih imam, cari imam yang mumpuni, imam yang suaranya bagus sebab makmum tergantung imam. Kalau imam nadanya A, ya pasti A. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Imam yang baik harus pas ambil suara. Bunda, Abah Komar pernah jadi makmum, Pak. Kebetulan yang jadi imam Ginanjar. Tambah lihat Ginanjar sudah berdiri, takbiratul ihram, sudah mulai sholat isya. Abah Komar baru ambil wudhu, beres wudhu, masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum, Pak RW. Bapak-bapak kalau sudah sholat ada yang nepuk bahunya, itu tanda ada makmum di belakang, harus berubah fungsi cepat jadi imam. Bu, saya pikir Ginanjar ngerti. Kami dia belum ngerti, Bu. Begitu saya tepuk ini, dia nengok, ada apa Mas? Goblok. Batal tau. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik lagi. Ginanjar jadi imam, Abah Komar jadi makmum. Saya dikerjain Pak Sekal. Suaranya rendah. Alhamdulillah. Abah Komar mau dengerin malam ini kapan? Nggak kedengaran. Walaupun marbornya segitu gimana Amin? Penting nih imam. Suami yang bijaksana, walaupun dia lagi bertengkar sama istrinya, mama gimana sih? Nggak bisa diatur, hah? Ikut aturan bapak dong. Kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, berhenti. Salat dulu. Salat dia lagi berantem, nggak kedengaran azan, berhenti. Salat ambil wudhu, tapi emosi mesti turun. Ini kagak. Gitu lagi marah-marah, ada azan. Mama berhenti. Ambil wudhu. Emosi nggak turun Pak RW. Istrinya suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Emosi masih di kepala, baca Fatihah sambil ngambek dulu. Suaminya Alhamdulillah amin. Giliran malam kali balap kali. Istrinya di belakangnya nyambut, hai! Mama gimana sih? Ya papa gitu sih sholatnya. Balik lagi PRW. Suami istri sholat sampai 2 kali. Nah yang 2 kali suaminya udah turun nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin waladhdallin, istrinya jawab amin, suaminya nengok, nah gitu dong mah. Istrinya nengok, papa goblok, papa tahu. Hati-hati aja sudah main-main di sholat nih. Tuh ibu ketawanya asik banget. Ngalamin ya. Ada lagi nih cerita. Jam berapa sih sekarang? Telepon soalnya. Terus mau hidup dulu di rumah mertua sini.
di Curug Relet. Ada namanya Safei nggak di sini Pak? Safei, oh sholatnya mantep tuh Pak, nggak boleh denger ajan dikit langsung wudhu langsung sholat tepat waktu. Cuman dia petani dia lagi macul di sawah sholat. Cuman Safei Pak, Safei dia seneng sama capung, you know, kinceng, capung kalau bahasa Sundanya papatong. Dia sering nangkep papatong, kinjeng buat nyokot budel anaknya yang masih ngompol. Kalau di kampung kan anak suka ngompol, obatnya digigit capung pusernya supaya berhenti gitu. Dia lagi macul di sawah, terdengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, buru-buru dia mandi, tepat waktu dia orangnya. Buru-buru dia ambil wudu, naik di panggung kecil di pinggir sawah, saung. Dia sholat zuhur sendiri. Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir, dia duduk membacakan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngadak-ngadak ada capung mencok. Itu unjuknya tuh. Dia mikir dibatalin capung, nggak dibatalin capung, bagus ingat anaknya. Kan diakalin bagaimana caranya sholat beres capung dapet. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik yang capung nih, kinjeng fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Capung. Ini cuma air doang. Gak apa-apa, entar aja. Ibu bapak sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Target puasa besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun. Target tuh. Apa tuh sih takwa itu apa sih? Takwa kalau boleh diibaratkan dengan karat emas, karat emas. Seseorang tidak bisa diukur berapa karat emas takwanya, berapa karat emas seseorang dalam diri. Karat emas takwa itu ibarat karat emas. Karat emas itu ada 24 karat, 23 karat, 22 karat. Ada yang karatan ada. Kita tidak pernah tahu berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya. Sulit diukur berapa karat emas Islamnya, kita tidak tahu. 24 karatkah, 23 karatkah, 22 karatkah, apa karatan? Jidatnya boleh hitam. Jidat boleh hitam karena banyak mentok lantai. Tapi belum menjadi parameter, bukan ukuran jidat hitam dengan kadar karat emas Islam seseorang. Apa indikator takwa itu? Ada 4 indikator takwa. Abah coba lakukan pendekatan dengan assessment psychology Islam. Tanda-tanda orang takwa itu ada 4. Jangan dihitung deh. 1, kalau bahasa Inggrisnya
Ada 4 kecerdasan orang takwa itu. 1. Ada berapa kecerdasan? Ada 4. 1. Bahasa Inggris nih. Spiritual quotient. Spiritual quotientnya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara spiritual? Tanda-tanda orang yang cerdas secara spiritual, dia kalau lihat orang nggak lihat casingmu. Kalau lihat orang dia nggak lihat casing, nggak lihat bungkus, tapi melihatnya dengan hati nurani dan ketajaman batin. Dia nggak lihat casing, dia cerdas secara spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual quotient, kalau lihat orang utuh, dia melihat sosok sebagai ciptaan Allah utuh, tidak melihat casing. Spiritual quotientnya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi. 2, spiritual quotient, emosional dan sosial quotientnya tinggi. Orang yang cerdas secara emosional dan sosial, kecerdasan yang kedua. Yang ketiga, adversity quotientnya tinggi. Orang yang takwa itu kecerdasan adversitas namanya. Orang yang cerdas secara adversitas ialah orang yang punya daya tahan dalam hidupnya. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak boleh menyerah. Sebab kalau kita menyerah, selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal. Adversity quotient, spiritual quotient, emotional and social quotient, adversity quotient, dan dan kemudian intelligence quotient, IQ 4. Itu orang utama. Ibu bapak, yuk kita sambut Ramadan dengan sukacita. Beginian ya. Ini dapat dari mana ini foto? Dulu nggak pakai gini-ginian ya. Ini 24 tahun yang lalu sih. Masih beda, banyak umur. Masih deh. Coba panitia ini emang panitia. Tua Karang Taruna dulu ya. 24 tahun yang lalu. Barokah, panjang umur Pak RW ya. Dedi Wijaya. Namanya kayak nama restoran. Restoran Dedi Wijaya. Tapi biar bagi Pak RW nggak di mana kalau pengajian yang hadir kaum perempuan tuh lebih banyak. Iya, jamaah perempuan enggak di Banten, enggak di Cirebon, di Bandung. Saya tiap hari hampir keliling. Pasti yang datang tuh kebanyakan jamaah ibu-ibu. Saya dapat laporan dari penelitian, saya lagi nyusun disertasi, penelitian penduduk planet bumi hari ini, Pak, itu perbandingannya 1:5, nyaris 6. 1 laki-laki, 5 perempuan. Penduduk planet bumi hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Jadi saya berpikir jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya untuk ibu-ibu. Iya. Saya teliti benda-benda langit, benda-benda alam itu semua jenis kelaminnya perempuan, Bu. Iya. Bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi bukan pakmi. Bulan, perempuan tuh jenis kelaminnya. Bulan bukan paklan, perempuan bulan. Ada yang kecil-kecil tuh apa deh? Bintang, asal kata dari kata bibi, bintang bukan mangentang.
perempuan tuh. Iya, matahari perempuan, bukan Pak Tahari. Mama matahari, makan perempuan, minum mimi perempuan, semua perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Kita bawa ke belakang nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Ummuka, mamahmu? Sinten maling ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, mamahmu. Tiga. Ummuka, ummuka, ummuka. Baru yang keempat ditanya siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak sia. Ummuka, 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 baru abuka. Hari ini fakta sudah. Iya. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Pontianak, mbok-mbok. Cirebon, encing-encing. Bali, mbak-mbak. Balikpapan, mbak-mbak. Majalengka, mama. Cirebon, encing-encing. Semua Cikoneng, encing-encing perempuan. Majalengka, mama. Coba lagi coba. Sumedang, Subang, Surabaya, susu. Ya kan cuma perempuan yang sing duwe susu ora. Laki-laki sore duwe susu, paling minum susu. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Ini cuman mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul, bibi, budek, ibu, buduk, ibu, batuk, mbak, burik, burut, burut. Aduh. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini adalah para wanita luhur. Nyanyi yuk. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta. Yuk. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra-putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh, ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh, ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Dan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah
Kelingan karo mama. Saya ingat ibu saya, Pak Panitia, mama sudah yatim piatu, Pak. Sudah nggak punya aib mama, nggak punya apa. Jadi kalau ketemu Abah Komar harus dilus-lus kepalanya, terus dikasih duit. Nanti Mbah, kasih. Ini Pak, gawe kita, Bah. Nama Bapak, Bah. Minum apa? Mau Ramadan biasanya kalau yang sudah almarhum ayah ibunya jarang. Tapi kalau ada yang masih ada bunda, masih ada ya bunda ya? Ada. Bapak ada. Jujur, Abang mau tanya, siapa yang sudah pernah cuci kaki ibu kandung yang melahirkan? Cuma dikit. Bapak Ibu, waliullah sejati itu adalah ibu kandung kita yang melahirkan. Kalau kita jarang ikut, kalau Abah jadi panitia 9 wali, tur 9 wali, ibu mau ngapain? Saya ikut Pak, tur 9 wali. Sudah jarang ke ibu kandung? Belum. Ibu kandungmu dulu baru boleh ikut. Ibu, kalau kita jarang ke para aulia Allah, kalau boleh kita bisa lihat tuh di depan kuburannya, di depan makomnya, syekh siapapun, wali Allah siapapun, itu begini Bu. Hei, kamu mau ngapain sini? Gak ada hubungannya. Ibu kandungmu dulu baru kau kesini. Muliakan ibu kandung. Ramadan sambut dengan memuliakan ibu kandung yang sudah almarhum. Jarang. Ini kaki. Mudah-mudahan habis. Panas lagi. Udah malam. Terima kasih Pak. Pak Lurah itu. Siapa namanya? Pak Lurah. Pak Lurah. Lurah Eko. Pak Lurah Eko kita doain mudah-mudahan punya pabrik teh. Ini ngasih teh. Lurah Eko. Bener Lurah Eko. Lurah Cikoneng. Tadi ke pelawak ya. Kalau buka pelawak lihat mukanya longsor. Apa lagi tuh? Wah nyogok nih. Ingin. Iya. Alhamdulillah ya makasih Pak Lurah. Lurah seumur hidup. Lurah kalau bahasa Sundanya lurah, luhur sabelah. Yuk kita muliakan ibu kandung kita yang melahirkan. Waliullah sejati sesungguhnya adalah ibu kandung kita yang melahirkan. Abah selalu mencuci kaki ibu kandung dan ayah kandung. Sekarang sudah almarhum dua-duanya, makomnya di Carangpulang di daerah Legok. Sasarannya sekarang maknya gitu. Ibu mertua masih hidup dan bapak mertua. Anaknya sih mungkin nggak pernah cuci kakinya. Dari Abah Komar, kalau cuci kaki depan istri, akhirnya ikut dia. Memuliakan, sebab kita tidak pernah ada di dunia ini kalau tidak ada syariat ibu kandung kita yang melahirkan. Waliullah sejati, bukan itu. Lain kali kita sambung lagi ya, Tan ya. Makasih ya. Tepuk tangan dulu buat tim hadroh kita. Siapa namanya? Al-Zikro. Tapi nggak usah Al-Zikro aja, zikir ya.
Al-Zikro. Apa lagi lu lah? Apaan nih? Iya, tim aja yang selawatan. Aduh udah capek mau pulang. Gitu. Selawatan ya. Kita ngumpulin ini sedekah. Ada timnya kagak selawatan deh, selawatan. Coba minum dulu. Mana kotaknya? Nenek sana sini. Sifate murid ingkang bagus iku limo dikamerterus. Sifate murid ingkang bagus iku limo وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيت أجمعين شيء لله الله ولهن ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وديننا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله هو الجليل الأكبر ومحبة على المخلوق بالأجهر والفناء بالسر من كل بسر بحولك وقوتك وبالقدرة الأكبر بحق اسم الله العظيم الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين البركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos kakirangan mohon maaf nyuwun agungnya pangapunten singkatan nggih. Abah Komar merasa masih banyak kekurangan terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah sih Abah normal cuma tinggi badan yang tidak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan kalau makan bunda belum ada pantangan. Pantangan Abah dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun cuma 3 yang nggak bisa Abah makan tuh babi, anjing sama kunyuk. Monyet bukan bisa cuma sama satu lagi curut. Nggih matur suwun sanget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.